Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Syahadi dari Teknik Industri kelas 04 TID 001. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan 3 kali ini. Diminta untuk membahas model entity relationship diagram ARD dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Di sini diminta untuk menjelaskan tujuannya, fungsinya, deskripsinya, dan hasil output dari hasil yang kita buat. Baik, langsung saja kita buka Microsoft Visio-nya. Baik, apabila seperti ini langsung klik saja file, lalu kita pilih saja. Di sini ada basic flowchart, cross fungsional, dan organization chart. Kita pilih yang basic flowchart metrik. Baik, apabila sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita buat. Dari sini saya ingin membuat model entity relationship. Pertama-tama sini kita buat peminjaman buku pada perpustakaan. Baik, di sini langsung saja kita kasih teks judul ya. Kita kasih teksnya judul. Di sini judulnya udah kita buat. Langsung saja dalam setiap model entity relationship, pertama-tama kita bisa kasih kolom proses terlebih dahulu. Baik, kita bisa kasih kolom proses terlebih dahulu. Di sini kita input kolom prosesnya. Ini kita kasih proses, terus kita input lagi. Di sini start. Atau kita pilih lagi di sini end, start atau end. Baik, ini kita langsung kasih aja konektornya. Di sini kita langsung kasih aja konektornya. Start atau end, di sini ada proses, lalu di sini ada data. Kolom data ini bisa langsung kita masukkan. Proses juga bisa di sini. Baik. Kita kasih konektor di sini. Sip. Lalu ada sorry, ini isi dokumen. Di sini isi dokumen juga bisa. Untuk di tampilan berikutnya kita langsung kasih satu nomor.
konektornya. Apabila sudah seperti ini, kita bisa masukkan database ke sini. Database sudah, di sini kita kasih database lagi. Bila di sini udah, langsung kita pilih saja konektornya ya. Ini bisa pilih lagi dari sini, kita bisa pilih lagi dari sini. Kurang lebih seperti ini. Apabila konektor sudah tersambung, langsung lakukan saja. Lalu untuk sebelah kanan sini, kita bisa isi di sini yaitu kita bisa isi dokumen juga. Terlalu besar, kita bisa menggunakan agar ruang besar. Apabila sudah rapi seperti ini, langsung bisa ini sudah tersambung, langsung dari sini bisa langsung nyambung ke sini ya teman-teman. Juga langsung dari sini. Oke, apabila sudah pointer toolnya kita kembalikan lagi. Apabila ini sudah terbentuk seperti ini, langsung saja di sini kita isi ya. Kita langsung isi teman-teman. Di sini kita ya, dan di sini kita bisa tulis benda. Kita isi benda, lalu dalam tabel start ini kita isi tanggal tinggal dan
Sini kita isi tanggal kembali, lalu pada custom 1 di sini kita bisa pilih mahasiswa, dan di sini kita bisa pilih buku beda. Saya pilih basic flowchartnya sama ya. Lalu di sini ada sebuah database, kita bisa isi alamat. Di sini kita bisa isi nama mahasiswa, lalu kita bisa isi nomor atau mahasiswa. Baik, untuk di sebelah sini ada buku, itu kita pakai dokumen. Kita di sini bisa langsung isi aja, bisa isi pengarangnya. Kita di sini bisa isi penerbit. Pada database lihat, kita bisa pilih judul buku dan nomor buku. Di sini ada judul buku. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu dalam atribut manipulatifnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada model entity relationship diagram. Dalam mahasiswa meminjam ini ada mahasiswa, ada buku. Nah, ini disebut relationship-nya ya, teman-teman. Nah, lalu atributnya ada di mana nih? Atribut multi value-nya. Atribut multi value-nya ini ada di mahasiswa, nik mahasiswa dan nama mahasiswa ya, teman-teman. Ini bisa disebut atribut multi value-nya. Di sini juga disebut nih, ada misalkan nih di sini ada buku, ada jumlah buku, ada nomor buku, ada judul buku. Ini masih termasuk multi value. Dari derajat relationship ini trinary degree atau derajat 3-nya, yaitu di sini ada meminjam, yaitu perpustakaan, mahasiswa dan buku. Baik, di sini yang ketiga ini dia termasuk derajat 3-nya. Lalu dalam participation constraint-nya kita harus bisa isi lagi nih, dari meminjam ini pegawai atau buku atau mahasiswa ya. Dalam diagram entity relationship ini ada pengertian-pengertian lainnya, ada hubungan, entitas. Apakah komponen yang terbentuk di dalam entity relationship diagram itu? Pembentukan entity relationship diagram terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu ada entitas, hubungan, relasi atau relationship. Yang ketiga itu ada atribut. Pada entitas ini basis data telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Lalu ada hubungan. Relasi adalah hubungan antara 2 jenis entitas nih, dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan 2 entitas. Lalu ada atribut, yaitu atribut ini masih terbagi lagi nih jenisnya, ada atribut key, atribut simple, dan atribut multi-value, atribut komposit, atribut derivatif. Nah, kalian bisa langsung searching aja tuh di situ pengertian-pengertiannya. Nah, menurut salah satu ahli, Brady dan Lonham, entity relationship diagram merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Nah, data dari suatu organisasi yang saya buat ini yaitu peminjaman buku perpustakaan. Nah, biasanya oleh sistem analis dalam tahapan analis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar nih untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. Ya, inilah salah satu bentuknya model entity relationship diagram. Mungkin
uh, dalam diagram yang saya buat ini cukup simpel. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya Faisal Cahyadi, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.